Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan penjelasan terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun. Semua hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa aturan syariat ataupun penjelasan-penjelasan, semuanya itu adalah kebenaran. Jadi beliau ingin mengatakan bahwasanya semua hadis yang sahih itu pasti benar. Kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, hadza kalamun thayyibun. Ini perkataan yang baik. Perkataan beliau ini benar. Kullu ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun. Semua hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu pasti benar. Bi khilafi man yaquluna inna ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yunqasamu ila mutawatirin wa ahadin. Tidak sebagaimana perkataan orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi dua. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Fala ya'khuduna illa bil mutawatiri. Dan mereka tidak mau mengambil hadis Nabi kecuali yang mutawatir saja. Nah, jadi perhatikan, yang bermasalah adalah ketika mereka hanya mau mengambil yang mutawatir saja. Adapun pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad itu tidak masalah. Itu memang disebutkan oleh para ulama tentang pembagian hadis, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang periwayatannya sangat banyak sampai-sampai mencapai level yakin. Saking banyak yang menyampaikannya, kita yakin ini perkataan Nabi. Nah, namun banyak di sini seberapa? Apakah 5, apakah 7, apakah 10, apakah 20? Ini ada khilaf ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan 10. Sebagian ulama ada yang mengatakan 40. Sebagian ulama ada yang mengatakan 100. Ada 100 periwayatan baru dikatakan mutawatir. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, mutawatir itu tidak ada batasan angkanya. Yang penting ketika dia saking banyaknya, kemudian kita yakin akan kebenaran khobar yang disampaikan itu, maka itu sudah mutawatir. Sebagaimana kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita bahwasanya pasar sedang kebakaran. Ada informasi pasar sedang kebakaran. Yang menyampaikan adalah semua tetangga kita. Semua tetangga menyampaikan pasar kebakaran. Kita tidak hitung ada berapa jumlah tetangga yang menyampaikan. Tapi saking banyaknya kita yakin bahwasanya memang benar terjadi pasar sedang kebakaran. Sehingga informasi tersebut tidak mungkin salah. Nah, itulah mutawatir. Kemudian hadis yang tidak sampai mutawatir disebut dengan hadis ahad. Jadi ahad bukan satu, bukan. Namun ahad adalah hadis yang periwayatannya tidak sampai mutawatir. Jadi andaikan kita ambil pendapat yang mengatakan mutawatir itu 100 riwayat, maka 99 riwayat itu ahad. Ada yang kita ambil pendapat mutawatir itu 40 riwayat, maka 39 riwayat itu ahad. Ada yang kita ambil pendapat yang mengatakan mutawatir itu 10 riwayat, maka 9 riwayat itu ahad. Nah, jadi ahad itu bukan hadis yang periwayatannya satu, bukan. Hadis yang periwayatannya satu namanya hadis gharib. Hadis gharib.
Dengan demikian, kalau para santri sekalian paham akan penjelasan ini, maka tentu akan memahami bahwasanya mayoritas hadis-hadis Nabi itu hadis ahad. Mayoritas hadis itu ahad. Karena hadis yang periwayatannya sangat banyak, itu tentu langka, tentu jarang. Tentu itu hanya terjadi ketika Nabi SAW bicara kepada banyak sahabat, sehingga sahabat kebanyakan mendengar. Kemudian para sahabat yang mendengar ini menyampaikan lagi kepada banyak orang, banyak murid. Muridnya menyampaikan lagi kepada banyak murid, dan seterusnya. Nah, sehingga mayoritas hadis-hadis Nabi itu ahad. Nah, keinginan Mu'tazilah adalah tidak mau menerima hadis kecuali yang mutawatir saja. Maka tentu ini akan menolak banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjutkan. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan ahadithul ahadi tufidul ilma la tufidul yaqina. Kata mereka hadis-hadis ahad itu hanya menghasilkan ilmu, namun tidak menghasilkan yakin. Wala yustadallu biha fil aqidati, dan hadis-hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Alasan mereka karena hadis-hadis ahad itu tidak sampai yakin, maka tidak bisa menjadi dalil dalam masalah akidah. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza batilun, ini adalah keyakinan yang batil. Fa kullu ma sahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam mutawatiran aw ahadan fa innahu yufidul ilma wa tubna 'alaihi al-aqidatu. Yang benar adalah semua hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik mutawatir atau ahad, baik periwayatannya banyak atau sedikit, bahkan walaupun periwayatannya cuma satu, hadis gharib, selama itu sahih, maka hadis itu menghasilkan ilmu, memberikan faedah ilmu, dan bisa dijadikan landasan dalam masalah akidah. Li'annahu sahha 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hadis tersebut sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya, selama itu sahih dari Nabi, maka benar dan bisa menjadi dalil dalam masalah fiqih maupun dalam masalah akidah. Tidak memandang ahad atau mutawatir. Yang penting sahih. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Dan apa yang datang dari Rasul kepada kalian, maka ambillah. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Idza sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam haditsun umila bihi fi kulli syai'in. Maka kalau ada sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk kita amalkan dalam segala sesuatu. Artinya baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah. Bisyarti ayyakuna qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya hadis tersebut kita pastikan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahunaka tawaifu al-ana yushakkikuna fis sunnati. Ada sebagian golongan di zaman sekarang yang mereka mencoba untuk membuat kaum muslimin ragu terhadap sunnah, ragu terhadap hadis-hadis Nabi. Minhum man yaqulu, di antara mereka ada yang mengatakan la yajuzul amalu bis sunnati mutlaqan. Enggak boleh beramal dengan hadis sama sekali. Wa yakfil amalu bil Qur'ani faqat. Cukup kita amalkan Al-Qur'an saja, kata mereka. Wa hunaka man yaqulu, dan ada juga sebagian golongan yang mengatakan yu'khadhu minas sunnati al-mutawatiri faqat. Kita ambil hadis-hadis yang mutawatir saja. Adapun yang tidak mutawatir tidak perlu diambil. Wa kilta ta'ifataini dhalatun. Kedua golongan tersebut adalah golongan yang sesat, yang tidak benar. Fal wajibu 'alal muslimi an ya'taqida anna kullama sahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun. Maka wajib bagi setiap muslim untuk meyakini bahwasanya semua yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kebenaran, pasti benar.
wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amila bi khabaril wahidi fi waqa'i'a katsiratin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberlakukan khabar wahid, khabar dari satu orang dalam banyak sekali kesempatan. Artinya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini riwayat dari satu orang saja cukup, yang penting sahih. Tidak harus mutawatir, tidak harus banyak periwayatan, tidak harus banyak khabar. Contohnya ru'yatul hilali. Peristiwa ru'yatul hilal di zaman Nabi. Ja'ahu Ibnu Umar wa akhbarahu bi annahu ra'al hilala. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar mengabarkan bahwasanya beliau melihat hilal, melihat bulan yang baru, awal permulaan bulan. Maka ini khobar wahid, khobar dari satu orang saja, yaitu Abdullah bin Umar. Ternyata fa'amaran nasa bisiyam. Nabi SAW langsung memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Nabi berlakukan khobar dari satu orang, khobar wahid. Kalau khobar dari satu orang saja diterima, itu khobar yang gharib, apalagi khobar ahad yang dia banyak tapi tidak sampai mutawatir. Waja'ahu a'rabiyun wa akhbarahu annahu ra'al hilala. Dalam kesempatan yang lain, datang kepada beliau seorang A'rabi, seorang Arab pedalaman. Dan dia mengabarkan bahwasanya dia melihat hilal. Faqala lahu, maka Nabi SAW berkata kepadanya, Atasyhadu an la ilaha illallah? Atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah? Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am. Karena orang A'rabi tadi, iya, aku bersaksi demikian. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa bis-siyami. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Hadis ini sahih, riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa huwa khabarun wahidun. Dan apa yang dikabarkan oleh orang Arabi ini juga khabar wahid, khabar dari satu orang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursilu rusulahu ahadan. Demikian juga dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para dai-dai beliau dan utusan-utusan beliau satu orang. Satu ke daerah ini, satu ke daerah itu, satu ke daerah itu. Satu orang. Wa ma kana yursilu jama'atin. Nabi SAW tidak mengutus para utusan dan para dai berombongan, berjamaah, tidak. Wal mursalu ilaihim ya'maluna bima balaghahum al-manduba 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang diutus tersebut, para sahabat yang diutus tersebut, mereka berlaku sebagai utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengajarkan Islam, mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi, dan diterima. Andaikan khobar wahid, khobar dari satu orang tidak diterima, maka Nabi tentu tidak akan lakukan itu. Nabi SAW mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman sendiri. Andaikan khobar dari satu orang, hadis yang hanya ada satu periwayatan tidak diterima, maka Nabi akan larang orang-orang Yaman, "Wahai orang Yaman, jangan dengarkan Mu'adz, karena dia sendirian. Jangan dengarkan hadis dariku yang disampaikan Mu'adz, karena dia sendirian. Kecuali kalau yang menyampaikan 10 orang, yang menyampaikan 100 orang, baru kalian percaya." Tentu Nabi akan larang orang Yaman. Ini tidak. Justru Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal sendirian. Ini menunjukkan batilnya keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka. Dan bahwa yang benar adalah hadis Nabi SAW itu wajib kita terima selama hadisnya sahih, selama derajatnya sahih, baik hadis itu mutawatir ataupun ahad. Dan tentu untuk mengetahui hadis itu sahih atau tidak, ini memerlukan ilmu hadis. Bagi orang yang belum belajar ilmu hadis, maka mereka bisa bertanya kepada para ulama yang ahli di bidang hadis.
Tanya kepada mereka hadis ini sahih atau tidak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan wal imanu wahidun wa ahluhu fihi sawa'un. Dan iman itu satu. Iman itu tetap. Dan orang-orang yang beriman dalam keimanannya mereka sama. Maka ini jelas ini akidah Murji'ah. Kami meyakini iman itu tetap, fix. Dan semua orang imannya sama. Baik imannya Abu Bakar dengan iman antum sama. Iman Abu Bakar dengan iman orang fasik sama. Ini akidah Murji'ah, tentu ini tidak benar. Makanya kita lihat di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan hadza ghalatun. Ini adalah sebuah kekeliruan. Ini ada sebuah kesalahan. Li'anal iman laysa wahidan. Iman itu tidak fix, tidak satu. Walaysa ahluhu sawa'an. Dan orang yang beriman tidak sama. Balal imanu yatafadalu. Bahkan iman itu bertingkat-tingkat. Wa yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Tentu imannya Abu Bakar As-Siddiq sangat tinggi, sangat besar. Imannya orang fasik sangat kecil. Tidak sama, jauh sekali. Illa indal murji'ati. Nah, namun ini adalah akidah Murji'ah. Yang meyakini iman itu tetap, iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman seluruh manusia sama. Wa tasdiqu bil qalbi laysa an-nasu fihi sawa'an. Membenarkan dengan hati, dalam hal ini manusia pun tidak sama. Walaysa imanu Abi Bakrin As-Siddiqi ka imanil fasiqi minal muslimina. Imannya Abu Bakar As-Siddiq tidak sama dengan iman orang fasik yang masih muslim. Dan al-fasiqa minal muslimina imanuhu dha'ifun jiddan. Karena orang fasik yang masih muslim imannya sangat lemah sekali. Wa imanu Abi Bakrin As-Siddiqi ya'dilu imanal ummati kulliha. Sedangkan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu setara dengan iman seluruh manusia yang muslim. Sebagaimana ada dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Begitu besar, begitu tingginya iman Abu Bakar sampai-sampai kalau ditimbang di satu timbangan iman Abu Bakar, di timbangan yang lain iman seluruh manusia selain Abu Bakar dan para nabi, maka nanti akan setara. Luar biasa. Walaysa an-nasu fi aslihi sawa'un. Maka iman manusia itu enggak sama. Hadza min nahiyati aslihi. Ini dari sisi asal imannya. Dari sisi pokok imannya. Kadzalika min nahiyatil amali. Demikian juga dari sisi amalan. An-nasu yatafadhaluna fil amali. Manusia itu bertingkat-tingkat dalam beramal. Minhum kama qala Allahu azza wa jalla. Di antara mereka ada yang sebagaimana Allah azza wa jalla katakan, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi." Kemudian kami wariskan kitab pada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara mereka yang diberikan kitab tersebut ada yang zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Hadzal 'asil alladhi ma'siyatuhu duna syirki. Maksudnya ini adalah orang-orang yang bermaksiat namun maksiatnya masih di bawah level kesyirikan. Fa innahu zalimun li nafsihi. Karena orang yang seperti itu sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Li'annahu mu'ridun nafsahu lil khatari. Karena sama saja dia telah menyerahkan dirinya dalam kebinasaan, dalam bahaya. Kemudian kata Allah, wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang pertengahan. Wa huwa alladhi ya'malu al-wajibati wa yajtanibu al-muharramati. Yaitu orang-orang yang dia mengamalkan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Sebatas menggugurkan kewajiban saja. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah.
Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Wa hadha huwa alladhi ya'malu al-wajibati wal mustahabbati. Mereka lah orang-orang yang mengamalkan yang wajib-wajib, namun juga mengamalkan yang mustahab, yang dianjurkan. Wa yatrukul muharramati wal makruhati wa ba'dal mubahati min babil ihtiyati. Dan juga mereka meninggalkan yang haram-haram, meninggalkan yang makruh-makruh, dan juga meninggalkan sebagian yang mubah dalam rangka untuk berhati-hati. Dalam surat Fatir ayat 32. Perhatikan dalam ayat ini, Allah menyebutkan ada 3 tingkatan. Ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Ini menunjukkan iman orang itu dari segi amalannya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Fal ummatu laysat sawaan. Maka umat Islam itu tidak sama tingkatan imannya. Fasarat thalatha tawaifa. Mereka ada 3 tingkatan. Faminha adh-dhalimu li nafsihi. Ada yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minha al-muqtasidu. Dan ada yang pertengahan. Wa minha as-sabiqu bil khairat. Dan ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fadalla ala anna al-imana mutafadilun. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتُّقَى وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَى. Dan tingkatan di antara mereka dalam keimanan tergantung rasa takut mereka kepada Allah, dan juga tergantung ketakwaannya, dan tergantung bagaimana mereka menyelisih hawa nafsu, dan bagaimana mereka senantiasa melazimi perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza la yakfi. Apa yang dikatakan oleh beliau ini enggak cukup. Lianna ma'nahu ikhrajul a'mali an musammal imani. Karena yang diinginkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi di sini maknanya adalah tidak memasukkan amalan dari cakupan iman. Wa annahu idza sadaqa biqalbihi wa nataqa bilisanihi fahuwa mu'minun kamilul imani. Dan artinya bahwa kalau seseorang membenarkan dengan hatinya dan mengucapkan dengan lisannya, maka dia seorang mukmin yang imannya sempurna. Wan nasu la yatafadaluna fi dzalika. Dan bahwasanya manusia tidak bertingkat-tingkat, tidak berbeda-beda dalam masalah keyakinan hati dan ucapan lisan. Wa hadza khata'un kabirun. Dan ini sebuah kesalahan yang besar. Ya, perhatikan ya. Ada 3 poin. Pertama, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Murji'ah juga termasuk apa yang diyakini oleh At-Tahawi. Iman itu hanya 1 dan 2. Meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Inilah iman. Dan ini antara satu dengan yang lain, setiap manusia sama, tidak ada tingkatan. Keyakinan dan ucapan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu setara, semua sama. Keyakinan Abu Bakar As-Siddiq dengan keyakinan orang fasik yang masih muslim sama. Ucapan la ilaha illallahnya Abu Bakar As-Siddiq dengan ucapan la ilaha illallahnya orang fasik yang masih muslim sama. Tidak ada tingkatan. Dan orang cukup punya 2 ini dikatakan iman. Namun yang ketiga itu amalan, itu tambahan. Dan dalam tambahan ini orang beda-beda. Ini akidah Murji'ah ya. Andai kan tidak ada yang ketiga, sudah aman, sudah mukmin. Yang ketiga ini tambahan, ini plus. Dan orang dalam yang tambahan ini beda-beda. Ada yang amalannya banyak, ada yang amalannya sedikit. Ada yang dia melakukan mukhalafah banyak, pelanggaran. Ada yang melakukan mukhalafah sedikit. Nah, jadi adanya tafadul, adanya tingkatan itu hanya pada yang ketiga saja. Ini akidah Murji'ah. Yang benar tidak demikian. Yang benar iman itu 3-3-nya.
keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal anggota badan. Dan 3 hal ini semuanya bertingkat-tingkat. Keyakinan seseorang bertingkat-tingkat, ucapan orang juga bertingkat-tingkat. Ada orang yang rajin zikir, ada orang yang tidak rajin zikir. Ada yang ucapan la ilaha illallah yang serius, ada yang tidak serius. Amalan juga bertingkat-tingkat. Ini akidah yang benar. Li'anna tafadula yahsulu bima dzakarahu wa bil a'malis salihati. Karena adanya tingkatan ini terjadi pada keyakinan hati, ucapan lisan, dan juga terjadi pada amalan-amalan saleh. Ya, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.